Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Klik subscribe bila Anda mempertimbangkan bahwa channel ini adalah bermanfaat. Jangan lupa bahwa ketika video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Apa yang akan kita bicarakan untuk berbagi pengetahuan di hari ini? Kita akan membicarakan bagaimana sih pembiayaan pendidikan di Australia dan juga bisa dibandingkan sekilas nanti dengan di Amerika, di mana saya pernah tinggal di sana. Dan tentu saja di tengah-tengah maraknya UKT, perguruan tinggi kita yang luar biasa heboh, ada yang naik 100%, 200%, 300%. Dan ini manfaatnya untuk refleksi. Apakah kita itu sudah pada jalur yang benar ketika memungut bayaran dari mahasiswa yang begitu tinggi. Narasumber kita adalah Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Profesor Yuli Rahmawati, PhD. Beliau adalah dosen di Fakultas MIPA, berada di Jogja kali ini karena sedang melakukan seminar di Universitas Islam Indonesia kemarin ya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Tuh nggak biasa panggil Prof Yanto. Ya. Ya, saya panggil karena betapa sulitnya Iya. mendapatkan profesor. Saya kan juga apa eh, juga ikut sulit juga ketika Yuli akan menjadi profesor. Nah, coba yuk eh, share pengalaman kamu ketika bertahun-tahun di Australia. Dan Iya. bahkan kamu setelah lulus PhD pun sebetulnya enggan segera pulang kan? Dan karena Cukup kerasan tahu. menikmati culture, academic culture dan apapun. Dan coba share ke teman kita, netizen, orang tua, siswa, mahasiswa kita. Bagaimana pembiayaan pendidikan di sana? Sejak dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Please, Ya, Yul. ya. Terima kasih Pak Yanto. Jadi mungkin informasi sedikit dulu, kebetulan waktu saya lulus S1, waktu itu UNJ masih terima dosen S1 ya, tahun 2005. Terakhir dosen itu masih bisa S1. Kemudian alhamdulillahnya dapat beasiswa ke Australia. Nah, karena waktu itu saya baru jadi guru 1 tahun, saya ada peluang untuk tidak langsung master gitu, postgraduate diploma. Nah, nanti mungkin kalau lihat Australian Qualification Framework ada 10 tahap ya. Nah, salah satunya setelah bachelor degree itu ada namanya postgraduate diploma. Nah, di postgraduate diploma itu eh, berarti 1 tahun postgraduate diploma, 1 tahun master gitu, kemudian langsung PhD. Nah, karena pendanaan saya yang pertama dari eh, sekarang Australia Award ya. Dulu namanya saya dapat yang Australia Partnership Scholarship. Jadi bantuan waktu itu Indonesia dapat apa namanya bantuan khusus karena ada tsunami Aceh begitu. Jadi Oh, teman-teman saya itu sekelas dari hmm. 14 orang itu sebagian besar orang Aceh. Jadi Oh. saya nyempil tuh ya satu. Jadi bukan. Padahal, padahal orang Sumbawa bisa di Aceh. Tapi tapi karena itu ternyata terbuka juga ya. Tapi sebagian besar emang 50% lebih orang Aceh yang terkena bencana waktu itu. Nah, kemudian karena kalau Australia Award itu kan tidak boleh langsung, harus kembali ke Indonesia 2 tahun baru boleh S3 kan. Berarti saya kan melanggar aturan. Akhirnya saya kirim surat ke pemerintah Australia di Canberra, kemudian diizinkan untuk langsung S3. Dan kebetulan S3-nya dapat beasiswa dari Australian Research Council. Nah, karena semuanya gratis mungkin tidak begitu terasa ya Pak Yanto. Cuma karena saya memilih anak saya untuk sekolah di Islamic School, bukan di public school, jadi waktu itu karena saya Australian Award itu dan S3-nya sebenarnya bukan Australian Award ya, dapat dari Kertin dan Australian Research Council.
Jadi saya pilih apa namanya Islamic School. Nah, Islamic School saya harus bayar. Jadi beasiswa itu hanya mengcover yang free education, yang di public school itu semuanya free begitu. Tapi kemarin saya dengar kalau tidak ada kebijakan baru, kalau bukan PhD student, research student itu kalau memasukkan anak kita tetap kena fee international school. Nah, itu cukup mahal ya Ya. sebenarnya. Cuma memang kalau saya lihat, karena kalau the government yang SD, SMP, SMA itu gratis begitu ya. Jadi mungkin pembiayaan yang dilakukan oleh orang tua tidak terlalu besar ya. Karena semua aktivitasnya, kecuali misalnya gini, mereka kan punya kewajiban, jadi ingat anak saya yang tenggelam apa di Kalimalang itu ya. Jadi Oh, anak saya, iya waktu itu. Nah anak saya itu kan di sana wajib berenang, berenang. Maksudnya swimming itu obligation skill ya. Jadi wow. di situ ada tesnya dan sebagainya gitu. Berenang itu wajib. Jadinya kalau kita mau tambah biaya kursus begitu, kita harus mengkursuskan anak kita untuk berenang tadi. Nah anak Siapa saya yang itu mewajibkan berenang yuk? Siapa itu? di Padahal, kurikulum, di kurikulum. oh, wah, luar biasa. Itu kan Ya, wajib berenang itu tidak untuk misalkan saja menyelamatkan diri dari ya. bukan pantai, tapi untuk demi kesehatan saya kira itu ya, untuk Nah, pertumbuhan anak itu. iya, Ya, bertemu anak. Dan itu jadi kami biasa kalau di kolam renang itu melihat bayi yang dilatih berenang, kemudian anak-anak kecil gitu kalau saya bawa anak saya. Dan alhamdulillah ternyata itu bekal dia ketika ada kecelakaan tercebur di kali itu dia survive ya wah, ketika wah, SD. ada gunanya dong. Karena emang dia udah terlatih tuh dengan berenang itu ya. Nah, jadi aman ya, aman untuk sampai SMA. Nah, ketika masuk ke perguruan tinggi itu kalau untuk kita international student kan mahal, mungkin sama dengan UK dan USA ya, Pak Yanto Hmm, ya, sekitar hmm. mungkin 40.000 sampai 50.000, berarti sekitar 400 sampai 500 juta. Nah, kalau yang lokal, kalau di Australia itu mungkin bisa 10.000 ya, 5.000 per semester gitu. Berarti sekitar 100 jutaan. Nah, uniknya kalau di Australia tuh ada bantuan ya. Jadi tapi khusus untuk citizen. Seperti untuk membayar tuition fee-nya ada student contribution itu melalui loan ya, melalui pinjaman. Mungkin nanti kita bahas lagi pinjaman secara lebih detail ya. Tapi paling tidak memang kenapa international student mahal? Tempatnya sedikit, kok kuotanya sedikit, tapi yang mau masuk banyak. Jadi competitiveness itu yang membuat expensive juga ya masuk ke universitasnya. Ya, Begitu sih mungkin secara khusus umum ya mengenai ya, saya kuliah. kira memang internasional itu sama yul harganya. Jadi di Hmm. mana-mana harga itu sama. Yang tidak sama itu pendapatannya yul, saya kira. Iya, oh iya ya, saya Yang sepakat. yang menyebabkan Benar. apa saja saya amati yang memiliki international quality itu sama. Di Indonesia misalnya kalau ada juga sama. Misalkan harga-harga apa? Harga-harga popcorn yang mahal itu ya Hmm. sama. Yang tidak sama pendapatan kita. Pendapatan kita itu terlalu rendah dibandingkan mereka. Nah, misalnya seperti di Michigan State alumni saya alma mater saya itu juga 1 tahun itu apa tuition fee-nya, UKT-nya itu Hmm. $16.000, sekitar 256 juta, bayangkan. Nanti Hmm. kalau orang internasional itu eh, menjadi eh, $70.000 dan di Hmm. Boston University juga bakal lebih mahal, 87 $87.000. Ya 1 miliar. luar biasa mahalnya. Jadi kita itu murah ya. Kita itu karena pendapatannya murah. Nah, gimana kalau di perguruan tinggi itu kan orang internasional seperti Yuli misalkan saja kan Hmm. bisa moonlighting segala ya. Bisa kerja di Oh iya, iya, perpustakaan, benar, di benar. restoran gitu. Benar, Masa. benar, benar. Nah, jadi terkait dengan tadi Pak Yanto bilang biaya hidup, saya juga maksudnya gini, waktu di Australia itu rasanya mau kita kerja secapek kita aja, begitulah uang yang kita dapat. Maksudnya logika berpikirnya semakin banyak bekerja, pendapatan kita semakin besar karena kan hours-nya ya, per jamnya yang dihitung begitu, sekuat kita begitu. Nah, akhirnya maksudnya kebutuhan hidup biarpun mahal masih bisa
bahkan kita masih bisa menabung ya. Kalau di sini kan secara logika kadang kayaknya nggak masuk akal ya. Kan, apa mahasiswa saya ada yang apply working holiday visa, Pak Yanto, yang dia bisa ke Australia untuk 1 tahun bekerja. Ya alhamdulillah jadinya mungkin dia bisa kerja di restoran dan sebagainya dan lumayan dia bisa survive hidup di sana gitu ya. Ya, apalagi kalau bisa asistenship di Ya. perguruan tinggi, itu kan Oh, lebih tinggi. Ya. iya, saya dulu jadi tutor, tutor mengajar mahasiswa S2 dan S3. Itu 1 jamnya saya dibayar 1 juta 1 jam. Oh, itu yang membuat kamu nggak pulang-pulang, yuk. Iya. Alasannya apa? Alasannya ke apa? Ke kampus apa? Oh, masih postdoc research gitu ya. Aduh, makanya saya bilang kalau dibandingkan ya jauh ya, tapi ya itulah. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lah. Nah, Ya, mungkin memang jadi pilih universitas itu memang buat lokal yang memang pendapatannya sebenarnya tergantung ya. Beberapa kan mungkin dengan keterbatasan dia nggak bisa bekerja dan sebagainya. Misalnya bayar 10.000 per tahun. Nah mereka kan mungkin nggak sanggup bayar, tidak memikirkan untuk membayar tuition fee sebesar itu kan belum expenses buku dan sebagainya. Buku kan mahal ya Pak Yanto tahu ya. iya, iya. Saya beli metodologi penelitian itu 1.100.000 gitu rasanya ya ampun satu buku 1 juta gitu kan. Nah, mungkin yang seperti itu dan mereka itu dapat pinjaman. Nah, pinjamannya itu ada range-nya juga ya. Misalnya kita dibayar pembayarannya aja $10.000. Itu ada per prodi. Misalnya kalau hukum dapat bantuan berapa, prodi pendidikan dapat bantuan berapa gitu. Ada ininya. Kemudian kita membayarnya setelah kita bekerja. Setelah bekerja itu juga ada minimumnya. Kalau udah dapat gaji misalnya 47.000, nanti dipotong 1% dari gajinya. Itu otomatis Mm. apa perusahaannya memotong karena punya pinjaman ketika kuliah gitu. Oh, itu pernah yuk, itu diaplikasikan di Indonesia pada zaman Orde Baru. Oh Nah, iya iya. Terus tapi gimana apa tuh? yang terjadi? Yang Nggak setelah bayar ya? dipinjami, setelah bekerja itu nggak diurus. Artinya Oh ada iya. juga orang yang kalau punya utang nggak diurus, ya sudahlah. Ada juga yang galau. Oh, saya itu punya utang kok nggak bisa bayar lagi. Tapi memang semangatnya kan untuk membungkemin mahasiswa juga itu saya kira zaman dulu Ya, itu. benar, benar. Supaya Dan jadi anak mungkin manis. karena mereka sistemnya tersentral kan pakai Ya, e-government. Jadi kita kalau punya hutang, punya apa itu nggak akan bisa lari kemana-mana. iya, iya. Kayak Loh, saya ketik nama saya akan muncul misalnya saya melahirkan 2 anak di Australia, kemudian anak saya pergi itu kan tersistem satu. Jadi ya, bahkan tunjakan apa misalnya telepon dan sebagainya pluk, jadi satu. Mungkin itu ya sistemnya. ya. Sudah punya big data itu. Kalau Ya. data kita itu di kampus pun bukan merupakan big data, hanya apa? Folder data. Jadi Penyimpanan hanya folder datanya banyak tapi tidak meaningful ketika iya di- digunakan. ya digunakan misalnya kalau akreditasi. Kalau akreditasi saya itu masih dikejar-kejar pernah meneliti berapa, pernah hafal. Padahal harusnya kan tinggal apa? Tinggal Menarik, menarik menyajikan. Yang kredit mahasiswa itu dari mana yuk? Dari pemerintah federal dari atau pemerintah. oh federal? Jadi dari pemerintah, kemudian itu sistemnya ini bang, ini sekali ya. Kalau saya buka websitenya waktu itu, tadi juga saya sempat mengecek semua. Jadi sampai apa berapa persen kamu jenisnya, apa yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu bukan Australian citizen, kan Australian citizen sama New Zealand. Misalnya kamu permanent resident, maka yang bisa kamu dapat apa-apa-apa gitu. Oh, Semuanya terstruktur, makanya kayak tadi ya, misalnya dia udah bekerja, perusahaannya bisa tahu dia tuh punya student loan gitu. Biarpun ada isu setelah bekerja banyak yang juga nggak bisa mengembalikan gitu karena belum masuk threshold kan 47.000 per tahun kan cukup besar juga ya maksudnya gajinya kalau dia kerja gajinya 47.000. Nah kalau ketika kuliah kita mau nyicil boleh juga oh, sebenarnya gitu karena kan kalau mahasiswanya rata-rata sambil kuliah sambil bekerja. Nah ya, kalau ya. penghasilannya udah masuk threshold masuk batas dia wajib menyicil 1%, Oh, gitu. masuk Tapi minimal 2%. kamu pernah menikmati utang itu di sana? Kayaknya saya pemerintah Indonesia ya, ya. Tapi
Tapi memang beasiswa saya full dari Australia, bukan dari pemerintah Indonesia. Cuma kalau kita logika critical view-nya kan beasiswa dari mereka, ngabisin Ya, uangnya juga di ya, negara ya. mereka. Gimana? Yuk, anu persepsi orang sana. Saya di Amerika itu, saya cerita mendapat beasiswa dari Fulbright, dari Ford Foundation. Orang sana itu heran, yuk. Nggak gampang. Orang sana itu mendapatkan beasiswa. Luar biasa ya. Karena Iya, karena dianggap mampu. Ada pilihan, ada alternatif. Kalau iya, nggak mampu, silakan bekerja ada. Kalau di sini nggak mampu, iya, bekerja kemana? Nggak ada. iya. Nah, Pekerjaan yang bisa menutup UKT yang misalkan saja 50 juta per semester di perguruan tinggi yang hebat-hebat kita itu. Nah, ini kan jadi masalah kayaknya. Nah, kalau di SD, SMP yuk, orang tua itu mengeluarkan apa? Kan gratis. Nah, yang nah, diberi yang personal cost-nya apa? Apakah kalau paling hanya kalau pakaian ya, iya, sepatu. iya, Dan pakai transport kan sudah dijemput. Transport sudah dijemput bis. Nah, transport itu kan pakai public transport biasanya, atau misalnya antar jemput. Nah, kalau antar jemput yang sewa itu harus bayar juga. Cuma maksudnya kalau yang khusus ya. Tapi kalau public transport itu kan buat kalau Pak Yanto misalnya ke Australia, kan kalau kita bukan student mahal banget. Makanya pas saya kembali ke Ya. Australia gini, aduh saya berharap saya student, maksudnya biayanya ya. Nah, Oh, terus sisanya expenses yang biasa rutin kita lakukan sih biasa orang sana kan memperhatikan sekali makanan anak ya Pak Yanto. Jadi ya, ya. breakfastnya, lunch box-nya gitu. Nah, itu benar-benar di sana tuh kalau ke supermarket semua kayak paket. Misalnya apel kecil-kecil udah buat anak-anak, pisang kecil-kecil. Jadi kita tinggal masukin ke lunchbox segala macam itu benar-benar di prepare sama orang tua ya dengan baik. Nah, sisanya yang lain kalau seragam dan sebagainya dan di sana kan ada toko-toko murah juga ya yang bisa bisa di. Artinya sebenarnya tidak terlalu masalah ya untuk orang tua untuk masalah pendidikan. Apalagi karena sekolahnya gratis kecuali masuk ke sekolah Catholic school, Oke. kemudian Islamic school, kemudian private gitu. Pasti Nah, itu kan ada additional cost ya. nah, sekarang sedang ada isu di Indonesia soal study tour, Zul. Karena study tour kita itu sering makan korban siswa, kecebur jurang atau macam-macam. Di sana ada Iya. nggak study tour? Saya kira Ada banyak. Karena kan banyak. ya harus Nah, mengunjungi museum biasanya itu. Banyak ya? ya, iya banyak museum terus pernah juga ke kampus kan kayak misalnya di waktu di Kertin itu dia punya lab kayak virtual reality gitu Pak. Kalau di kimia tuh kita kayak bisa masuk ke molekul gitu-gitu. Nah, Hmm. anak SMA bisa berkunjung ke sana. Nah, setiap mau masuk ke universitas juga kadang saya ngeliat anak SMA juga di kampus untuk datang dikasih pembekalan dan sebagainya gitu. Ya. Jadi eh, seperti kita, tapi kan museumnya Bapak tahu ya kualitasnya kayak apa. Ya, museum di sana itu memang untuk rekreasi bisa, untuk cari ilmu bisa, Ya, untuk cari ya. inspirasi. Nah, kita kan belum ke situ, yuk. Tapi di Iya. Jogja punya apa? Taman Pintar. Itu dulu zaman bikinnya saya juga ikut-ikut di situ ya lumayan. Tapi study tour di Indonesia itu kan banyak ngelencernya kadang-kadang. Pikniknya itu nggak diprogram. Tapi mudah-mudahan bahwa larangan study tour itu ya tidak membabi buta lah. Iya, Misal mau benar. berantas tikus di lumbung, masa lumbungnya dibakar, kan nggak begitu. Kalau anak-anak study tour harus ada ekstra apa expenditure untuk orang tuanya atau sudah ditanggung sekolahnya ya gitu Saya biasanya. sih nggak pernah bayar ya Pak. Nggak tahu ya mungkin di tempat lain ya. Karena maksudnya saya tidak bayar. Saya Nah, tuh rasanya memasukkan anak cuma bayar waktu itu karena Islamic school cuma bayar sekali tuition fee udah selesai waktu itu ya. Kayaknya seragam semuanya udah mereka tanggung di situ waktu saya oh, bayar itu. j- j- Tapi yang mahal itu childcare ya Pak, penitipan anak. apa? Yang childcare penitipan anak kayak misalnya waktu Oh, childcare. Ya, ya, Pak ya. Ika dan Pak Lisa kan, Filza itu kan dari lahir 6 minggu udah dijaga. Ya, itu nggak ada orang Indonesia yang apa moonlightingnya jadi babysitter gitu. Nah, waktu itu masih belum belum banyak ya. Akhirnya juga dititipkan ke Daycare sekolah. center itu. Iya.
Karena kan kebetulan Kertin bagus ya penitipan anaknya. Jadi saya juga waktu itu di tempatnya Mbak Losin, waktu di Tekpak itu saya titipkan di tempatnya Mbak Losin yang childcare-nya gitu. Dan Oh, dan dan itu memang pendidikan yang sangat berdampak juga buat anak saya. Jadi ya, ya karena proses ya. proses di Jadi childcare-nya. kalau di Amerika daycare center, Ya, childcare itu kalau di negara maju kan memang tidak sembarang anak ditaruh situ asal asal diam benar, dan tidur. Ada proses benar. pendidikan kan, bisa Ikan, ya. dan tidak diajari calistung tiba-tiba. Iya. Makanya Pokoknya ya itulah alhamdulillah sempat menikmati ya pendidikan yang tanya kualitas. yuk, ini tanya agak apa? Agak hard feeling kali jawabnya. Ketika anak kamu di sekolah SD itu serba gratis, itu karena itu policy untuk semua anak atau policy gratis itu karena kamu di sana diklasifikasikan orang miskin. Gimana? Eh, Sorry to Kalau say. kalau mereka itu punya kriteria apa yang kayak misalnya Australia Award yang beasiswa dari pemerintah Australia tuh sangat spesial. Jadi karena jenis visanya itu spesifik sekali gitu kodenya, bukan Ya, ya, seperti ya. visa biasa kan. Hmm. Nah, karena itu dari sekolah, childcare itu semua dapat concession seperti Oke, oke. seperti Oh, permanent resident. oh Iya. jadi sekolahnya nggak menganggap kamu miskin, tapi kamu orang terhormat. Karena mendapatkan beasiswa terhormat itu saya kira. Jadi Kalau beasiswanya tuh sangat spesifik, apa visanya itu sangat spesifik ya, saya ya, itu waktu itu. ya, 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 Nah, terhormat. tapi sekarang mungkin semakin banyak international student kalau Pak Yanto baca berita di Australia yang mereka mulai membatasi bahkan mereka sampai menaikkan IELTS score ya. Hmm, Karena rata-rata menggunakan yang TAFE itu Pak, yang vocational school kadang menggunakan yang penting kuliah short short course singkat, yang hmm. penting nanti bisa kerja di Australia bisa segala macam. Nah, itu mungkin beberapa hal yang jadi concern pemerintahnya sih sekarang gitu. Ya, 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 ya. Wah itu TIF-nya dia itu seperti industri saja saya. Benar, skillful. Kemudian Oh, mas, anak SMA, kayak misalnya selesai di Indonesia kelas 12 tuh udah bisa masuk TIF, jadi langsung jurusan arsitektur di kelas 12. Nanti ya, langsung masuk ke ya. universitas lanjut arsitektur. Jadi maksudnya memang sudah Anda mau jadi apa ya gitu. Ya, saya pernah berkunjung di Melbourne tahun lalu yuk. Itu ya ampun, isinya itu mobil barang canggih-canggih. Iya, benar-benar skill. Lain dengan ketika Juli di SMK dulu ya. Kalau satu mobil itu juga rasanya udah wah banget waktu kita diskusi. Kita harus beli mobil nih. Ya ampun, itu rasanya susah sekali. Ya oke lah Prof Yuli. Terima kasih. Ini sudah memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia tentang UKT. UKT di Australia di Amerika itu sangat-sangat mahal. Dan seorang sekolah di sana itu karena mahal harus ada effort. Karena mahal harus ada effort sehingga mahasiswanya itu saya kira kesadarannya tinggi sekali. Saya benar-benar sekolah gitu loh, tidak seperti mahasiswa di sini itu asal masuk ke kelas tapi tidak terjadi proses pembelajaran, nggak pernah bertanya, ditanya nggak bisa apa cita-citanya, tujuan ngambil mata kuliah apa juga nggak tahu. Begitulah Prof Juli nanti next episode kita bercerita tentang banyak hal mengenai Australia karena Australia itu tetangga dekat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.